Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita yang besar. Sebab kita akan meninggikan namanya yang mulia, namanya yang besar. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini saya ajak kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapannya. Ya Allah yang besar, ya Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar. Kepadamu Tuhan pada saat ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu turun, memperbaharui gereja-Mu Tuhan. Melawat gereja-Mu, umat-Mu untuk terus bangkit, untuk terus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu yang besar. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau kudus Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, Yes, our songs shall rise to Thee. Holy, holy. Holy, 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 Merciful merciful and mighty. and mighty. Yes, in 3 persons. God in 3 persons, blessed Trinity. Mari bersama-sama jemaat Tuhan nyatakan suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
ajaib Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami anak-anak-Mu. Engkaulah penuntun jalan kami. Engkaulah pelita yang menerangi kegelapan di dalam setiap sudut kehidupan kami. Sehingga harapan itu boleh kembali kuat di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kaulah Alfa dan Omega. Kau adalah awal dan akhir. Kami muliakan Engkau Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Terlebih melalui kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan agungkan Engkau. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus ajaib, amin. Yes, nyatakan Dia hebat, perkasa dan mulia. Betapa hebat Engkau Tuhan. Haleluya. Hey. Nyatakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Hey, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Wey, Yesus Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Haleluya. Hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Dia, Tuhan Allah kita. Nyatakan Yesus Tuhan, Dia Tuhan Allah kita. Yeay. Beri tepuk tangan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami aman Tuhan. Dan karena itu selama hidup kami mau taruh pengharapan kami di dalam. Karena itu senantiasa kami mau duduk dengan tenang
mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan itu nyata, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Yesus Raja, hanya di dalam-Mu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun Tuhan yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, sembah Dia. Di dalam Dia ada kepastian, di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Angkat hatimu, imanmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Sebab firman-Mu membawa kehidupan, firman-Mu membawa kehidupan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa tidak lupa untuk terus
setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Sebab hidup kami ditentukan oleh firman-Mu, Tuhan. Maka kami siap, Tuhan, pada saat ini membuka hati kami, pikiran kami, untuk ditaburi benih yang baik dari firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi jemaat Elroy. Tuhan memberkati semua. Selamat jumpa di dalam ibadah online kali ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat, semua dalam mengasihi Tuhan, dan saya percaya Tuhan pun sedang mengawasi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Nah, marilah hari ini kita akan mendengar satu renungan untuk kiranya membangun kembali iman saudara, menyemangati iman saudara-saudara, supaya di masa-masa seperti ini, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak menentu, saudara tetap kuat karena saudara adalah orang pilihan Allah yang diberkati Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur saya boleh berjumpa dengan jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini walaupun melalui virtual ini. Tuhan, waktu ke depan biarlah kiranya Tuhan beracara dan Tuhan memberkati firman Tuhan ini, dan kami semua merasa mulai dibangkitkan semangat kami bahwa sesungguhnya kami perlu hidup kudus, perlu tetap hidup murni di hadapan-Mu agar kami menikmati realita kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kebahagiaan kepada kebahagiaan, dari damai sejahtera kepada damai sejahtera berikutnya. Dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Yesus juga kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan coba membawa satu tema buat kita semua, yaitu yang berjudul anggur yang dimurnikan. Anggur yang dimurnikan. Nah, untuk judul ini saya akan topang dengan ayat yang saya temukan dalam Yeremia pasal yang ke-48 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbunyi seperti ini. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya, dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu cara untuk memurnikan anggur adalah dengan membiarkan anggur itu dalam tempayannya sampai kotoran-kotorannya mengendap. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ada kata Moab di sini. Dan sedikit saya uraikan mengenai Moab. Bapak Ibu bisa temukan dalam Kejadian pasalnya yang ke-19. Di situ nanti baca sendiri. Hanya sekelumit saja timbulnya Moab itu. Moab adalah sebetulnya adalah anak dari Lot yang hubungan intim dengan putrinya yang sulung. Nah, saat itu Sodom dan Gomora dihancurkan, dan yang selamat adalah Lot dan kedua putrinya. Dan putrinya berpikir tidak ada orang lain lagi untuk bisa memberi keturunan karena semua binasa. Oleh sebab itu putrinya mulai berpikir bagaimana mengembangkan generasi selanjutnya. Lalu dia berhubungan intim dengan Lot, sementara Lot dikasih anggur supaya mabuk, tidur nyenyak. Dan lalu malam itu putrinya yang pertama berhubungan intim dengan Lot, dan kemudian selanjutnya putrinya yang kedua. Nah, hubungan intim antara Lot dengan putrinya yang pertama, lahirlah seorang anak yang namanya Moab
dan Alkitab katakan Moab akhirnya menjadi bapa dari bangsa Moab. Itulah sekitar timbulnya Moab. Nah, kembali kepada pembuatan anggur. Pembuatan anggur. Moab dalam Alkitab dicatat bahwa dia adalah bangsa yang menolak Allah, bangsa yang jahat. Tetapi demikianlah besar kasih Allah, sebenarnya Allah tidak mau manusia itu binasa. Allah memberikan kesempatan kepada Moab untuk kembali, boleh kiranya siapa tahu Moab bisa kembali kepada Allah. Lalu Moab coba dibersihkan dalam kehidupannya, Allah turut campur tangan. Namun kita lihat selanjutnya Moab tetap menjadi bangsa yang jahat di mata Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita beralih kepada pembuatan anggur yang murni. Pembuatan anggur yang murni, kita lihat bahwa pembuatannya adalah yang pertama anggur itu harus dibersihkan, dicuci, lalu kemudian anggur itu direndam di air yang hangat. Kemudian setelah itu anggur itu harus ditumbuk sampai hancur, dan kemudian setelah dihancurkan maka anggur itu dimasukkan dalam sebuah tempayan dan diendapkan dari kotoran-kotorannya, lalu dipindahkan kembali kepada tempayan yang berikutnya sampai anggur itu menjadi anggur yang murni. Nah, Bapak Ibu, tentunya dari anggur sampai kepada anggur yang murni, dari buah anggur sampai kepada anggur yang murni, ada proses, ada perubahan-perubahan dari satu waktu kepada suatu waktu yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses perubahan adalah untuk mendapatkan anggur yang murni. Hal itu juga merupakan cara yang Tuhan pakai untuk memurnikan bangsa Moab. Hal itu juga dipakai untuk kita, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memurnikan kehidupan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari dosa dan sebagainya, Tuhan coba murnikan kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Tuhan bisa mendapatkan umat Allah yang betul-betul suci dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang menjemput kita, pada hari penjemputan kita oleh Tuhan, maka didapatilah kita orang yang benar, orang yang kudus di mata Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 dikatakan bahwa belilah daripadaku emas yang murni dan pakai jubah yang suci. Tujuannya adalah bahwa emas adalah merupakan harta, tetapi dalam arti rohani emas juga berarti kekayaan sifat-sifat kita di hadapan Tuhan. Buah roh. 9 buah roh itu melekat semuanya secara sempurna dalam kehidupan kita. Mulai dari kasih sampai kepada penguasaan diri, Bapak Ibu. Nah, Tuhan inginkan ini semua melekat sehingga kita boleh menjadi umat Allah yang benar-benar murni di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari kesimpulan Wahyu 3 ayat 18 ini Allah menginginkan pada waktu kita boleh berjumpa dengan Tuhan, keadaan kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sangat penting Bapak Ibu untuk kita memberi diri kita dimurnikan. Karena kalau kita tidak memberi diri kita dimurnikan, kita hidup dengan kehidupan kedagingan kita hidup dengan gaya-gaya duniawi, ini tidak disukai oleh Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah membahayakan buat kita sendiri, dan akhirnya kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Realita kehadiran Allah dalam kehidupan kita sulit untuk kita nikmati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa sampai kepada kemurnian hidup di hadapan Tuhan, maka kita mengalami perubahan-perubahan, mengalami proses. Tuhan memproses kehidupan kita. Sama seperti emas, untuk mendapatkan emas yang murni, maka emas itu yang telah dibongkar dari pegunungan, dia harus dicuci, harus dibersihkan, disikat, dan masuk ke dalam peleburan api sampai keluar betul-betul emas yang murni. Bapak Ibu, demikianlah kehidupan kita. Kehidupan kita, Tuhan bentuk kehidupan kita dari proses kepada proses, dari perubahan kepada perubahan untuk menghasilkan manusia yang murni, kudus di hadapan Tuhan. Seperti Alkitab katakan,
Hanya orang kudus yang bisa melihat kerajaan Allah. Artinya hanya orang kudus yang mempertahankan hidup suci di bumi ini selama kita boleh hidup di bumi ini. Ada kesempatan dalam kehidupan ini untuk kita boleh memberi diri kita dimurnikan supaya kita boleh melihat realita kekuatan kuasa Allah menyertai di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Wow, alangkah indahnya. Kalau dalam kehidupan ini hari lepas hari, menit demi menit kita menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita, maka saya percaya seperti Alkitab katakan, di mana ada kuasa Allah hadir, di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat, ada kuasa yang menyertai kita. Bapak Ibu, itu sebabnya kita perlu dimurnikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang perubahan atau proses kadang-kadang kita merasa tidak enak. Tapi mau tidak mau, kalau kita mau mengalami realita kehadiran Tuhan, kehadiran kerajaan surga dalam kehidupan kita, apalagi dalam masa pandemi ini sangat perlu kita kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus bermanifestasi di dalam segala perbuatan dan omongan kita Bapak Ibu. Supaya kita boleh terlindungi, kita boleh menikmati kuasa daripada Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah jaminan bagi kita untuk kita boleh tetap menang di dalam kehidupan kita. Namun, maukah kita diproses untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang? Bapak Ibu, bagaimana caranya sekarang untuk kita mempersiapkan diri untuk mau memberi diri kita dimurnikan? Bagaimana cara menyiapkan diri kita untuk dimurnikan oleh Allah? Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus punya rasa jangan merasa puas diri. Kita harus memiliki satu kemauan untuk jangan merasa puas diri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa puas diri ini sering kita kenal dengan nama tirani kebiasaan. Tirani kebiasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu tirani kebiasaan? Tirani kebiasaan adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi habit, menjadi ya itu yang selalu kita lakukan. Artinya begini, lebih enak begini aja deh daripada harus berubah, repot, capek dan sebagainya. Lebih baik begini aja udah enak kok. Kenapa kita mesti susah-susah sedikit? Bapak Ibu, tapi dengar, firman Tuhan bilang kalau engkau ingin mengikuti aku, engkau harus pikul salib. Ada penderitaan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, yang aku inginkan, yang aku rindukan adalah mengenal pribadi Yesus. Baik itu di dalam penderitaannya, baik itu dalam kematiannya, baik itu dalam kebangkitannya seperti Yesus. Sampai aku memiliki dia sempurna dalam di dalam kehidupanku. Demikian. Oleh sebab itu, Paulus memberi diri untuk diproses. Paulus memberi diri untuk terus dimurnikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai dia boleh menjadi rasul atau umat Allah yang murni dan memiliki pribadi Yesus dengan sempurna. Artinya mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Rindukah Bapak Ibu untuk menerima kepenuhan Kristus dalam kehidupanmu? Beri dirimu untuk dimurnikan. Dan nomor satu, bagaimana menyiapkan diri untuk kita bisa dimurnikan? Jangan punya rasa puas atau merasa nyaman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bahaya Bapak Ibu kalau kita punya rasa aman, rasa puas diri. Maka bahayanya apa Bapak Ibu? Bahayanya adalah yang pertama, kita bisa dapat menggagalkan keberhasilan kita dan mematikan sisa potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berkembang, tetapi kita merasa puas diri, kita tidak mau berkembang kembali, maka potensi yang selebihnya itu akan gagal dalam kehidupan kita. Dan menumbuhkan rasa malas Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dan sulit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita sudah dapat Bapak Ibu. Karena kita merasa nyaman, kita tidak mau berusaha untuk bergerak lebih maju. Dan
berpotensi untuk menciptakan sifat yang angkuh dan sombong, Bapak Ibu. Ini bahayanya. Kita akan menjadi sombong, kita menjadi angkuh kalau kita merasa puas diri dan nyaman dalam keadaan yang kita jalani, Bapak Ibu. Itu sebabnya bahaya. Bahaya sekali untuk kita bisa merasa puas diri dan nyaman. Dan juga bisa mengalami kekecewaan di kemudian hari. Dan akhirnya kita berkata, aduh kenapa ya, coba dulu saya mau lakukan. Enggak begini keadaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari beri dirimu diproses dan dimurnikan oleh Tuhan. Ketahuilah, kalau Allah memproses saya, kalau Allah memproses Bapak Ibu saudara sekalian, itu bukan berarti Allah senang melihat kita menderita. No, Allah ingin untuk kita lebih maju. Allah ingin untuk bisa lebih banyak kita menikmati janji-janji Tuhan. Tapi syaratnya adalah maukah kita dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu ada istilah di dalam Alkitab berkata, kalau kita tidak mau dimurnikan, hanya puas diri, maka kita digambarkan sebagai kirbat yang tua, Bapak Ibu. Kirbat yang tua. Nah, kirbat yang tua adalah kirbat yang kalau dikasih anggur yang baru, dia akan pecah. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita sebagai kirbat yang tua, maka ada sesuatu yang baru dari Allah yang disampaikan kepada kita, maka kita menolak. Dan kita akan memberontak dan kita menjadi pecah. Tidak bisa menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau menjadi kirbat yang tua. Tapi sebaliknya kita mau menjadi kirbat yang baru. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang kedua, bagaimana menyiapkan diri untuk kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah beri dirimu untuk dibentuk oleh tangan penjunan agung yaitu Yesus Kristus. Beri dirimu untuk dibentuk oleh tangan Yesus sebagai penjunan yang agung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 18 ayat 6 berkata, Yeremia 18 ayat 6 berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk memurnikan kehidupan kita. Kalau penjunan itu kurang bagus, penjunan ini akan rubah sesuai dengan keinginannya. Dan kemudian dia bentuk kembali. Dan akhirnya kita menjadi tempayan atau bejana yang indah di mata Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, aku akan pajang sebagai perabot rumah tangga di rumah Tuhan. Oh luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan diri untuk kita boleh dimurnikan. Yang ketiga adalah jangan pernah bersandar pada siapapun kecuali pada Sang Pencipta. Tuhan inginkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sekali-sekali kita bersandar kepada harta, kepada lingkungan, merasa nyaman, atau pada kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi mari kita mau bersandar sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu Tuhan bilang, carilah terlebih dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Artinya kita mau bersandar kepada seluruh kekuatan, kekayaan, harta dan kekuatan daripada kerajaan surga. Yesus sebagai raja di atas segala raja. Yesus raja damai, dia Bapa yang kekal, Allah yang dahsyat. Kita andalkan sepenuhnya hidup kita kepada dia. Maka saya percaya Bapak Ibu akan terus dimurnikan menjadi umat Allah yang murni. Dan kalau kita sudah dimurnikan, sebagaimana Yesus memberi diri juga waktu dia hidup di dunia, dimurnikan oleh Allah. Bukan berarti Yesus penuh dengan dosa, tetapi Yesus memberi contoh bagaimana Yesus hidup. Maka ayat itu berkata,
Yesus semakin besar, semakin disenangi oleh Allah, dan juga semakin disenangi oleh manusia. Saya percaya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu hidupnya murni di hadapan Tuhan, maka engkau juga menjadi orang atau umat Allah yang disenangi oleh Allah Bapa di surga dan juga disenangi oleh lingkungan hidup. Bukankah indahnya kalau kita menjadi umat Allah yang disenangi oleh Allah dan juga disenangi oleh umat manusia. Dan Bapak berkata, minta apa saja kepada Allah. Di dalam nama Yesus atau di dalam nama aku, kata Yesus, maka aku akan mengadakan kepadamu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang disenangi dan berkenan di hadapan Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, apa yang harus kita persiapkan, apa yang kita harus lakukan untuk kita boleh dimurnikan, memberi diri kita dimurnikan. Yang keempat adalah Tuhan Yesus inginkan supaya kita ini mau menjadi umat yang mau bergerak maju. Mau melaksanakan visi misi Tuhan, memberitakan Injil. Visi misi Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Dan tugas itu dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan untuk bisa mau melaksanakan misi dan visi ini, maka kita harus punya hati yang mau diproses, yang mau diolah oleh Tuhan untuk dipersiapkan, untuk kita bisa mengabarkan Injil dengan benar dan kita mau bergerak maju, bukan mundur atau statis, tapi kita mau bergerak maju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Dan waktu kita mau bergerak maju, artinya kita bersedia dilatih, bersedia dibina oleh Tuhan. Maka saya percaya kehidupan kita cepat atau lambat, hari lepas hari, maka kehidupan kita terus diperbaharui. Nah, untuk bisa mendapatkan pikiran dan perasaan seperti Yesus, seperti Paulus katakan, yang kuinginkan adalah aku punya pikiran dan perasaan seperti Kristus dan kita punya pikiran seperti Kristus. Caranya adalah kita mau bergerak maju ke arah yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita masuk yang kelima, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai persiapan kita untuk mau diproses menjadi anggur yang murni, diproses menjadi umat Allah yang murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima adalah Tuhan inginkan supaya saya dan saudara mau belajar dan diajar. Mau belajar dan diajar. Itu sebabnya kita senang saat ini terus dengan luar biasa Bapak Gembala setiap hari Rabu menyampaikan pelajaran-pelajaran Alkitab dengan tema GW Jawab. Biarlah Bapak Ibu menjadi suatu kesukaan ataupun bergairah untuk mengikuti pelajaran ini. Di sini kita banyak belajar dan untuk kita bisa menangkap kita harus punya kemauan untuk maju dan kemauan untuk belajar dan mau diajar Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan ada kalimat yang berkata, Bapa di surga berilah aku telinga seorang murid. Artinya mau mendengar pelajaran-pelajaran yang selalu baru. Walaupun pelajaran itu barangkali menyentuh pribadi kita. Tetapi sifat seorang murid mau mendengar dan melakukannya. Dan juga beri mulutku, lidahku seorang murid. Yang mau memperkatakan, mendeklarasikan dan mengaplikasikan apa yang didengar. Pelajaran apa yang kita terima saat itu. Nah, kalau kita mau belajar dan mau diajar, siap menerima pengajaran-pengajaran yang baru, baik sulit maupun mudah. Kadang-kadang kita menemukan ada ayat-ayat atau firman Tuhan yang barangkali menemplak kehidupan kita. Sakit hati rasanya, tetapi seorang murid yang mau belajar, dia bisa renungkan dan dia terima dan evaluasi. Dan dia akan disebut dalam istilah Alkitab adalah kirbat yang baru. Kirbat yang baru. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi satu dorongan, semangat buat kita semua untuk mempersiapkan diri mau dimurnikan.
Sama halnya Bapak Ibu. Sekarang ini adalah pemerintah memberikan vaksin untuk supaya rakyatnya imun yang kuat. Dan mari kita juga mau memberi dengan sebuah pengertian bahwa vaksin itu tidak membuat kita menderita, tetapi justru mempersiapkan kita menjadi kuat. Demikian, pemurnian dalam kehidupan kita bukan untuk kita diderita atau mengalami penderitaan terus di bumi ini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan inginkan hari lepas hari umatnya, anak Allah menjadi kuat. Untuk bisa mempertahankan iman kepada Kristus Yesus. Untuk bisa juga menyampaikan berita kebenaran kepada orang lain. Supaya orang lain tahu di mana kebenaran itu ada. Siapa kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah Allah satu-satunya. Dan ini kewajiban kita. Dan untuk kita bisa menyampaikannya dengan baik, kita harus mau belajar. Kita jangan puas diri. Jangan kita mengisolir diri. Tetapi kita mau dibentuk juga. Sampai kita juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Itu benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya sebagai penutup saya mau menyimpulkan lagi bahwa untuk menjadi anggur yang manis, jangan merasa nyaman dan puas diri. Jangan jadi kirbat yang tua Bapak Ibu. Beri dirimu untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan Yesus. Maka percayalah Tuhan Yesus akan membentuk saudara menjadi harta yang paling indah seperti emas murni. Yang dicari orang dan juga dicari oleh Tuhan. Jangan bersandar pada harta dan kekuatan sendiri atau lingkungan merasa diri nyaman, tetapi bersandarlah kepada Pencipta. Karena Pencipta lebih tahu bagaimana memproses dan membawa kehidupan saudara, bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan tahu apa yang saya dan saudara sedang butuhkan saat ini. Bersandarlah kepada Dia. Serahkan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan aku akan bertindak. Serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Dan aku akan bertindak bagimu. Luar biasa. Oh Bapak Ibu, saudara sekalian. Berita sukacitanya adalah Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Dia sempurna. Tetapi kita perlu berubah Bapak Ibu. Kita perlu berubah untuk menjadi sama seperti Dia. Dan untuk bisa perubahan itu, kita perlu memberi diri untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Berilah dirimu untuk dimurnikan seperti anggur dimurnikan, akan menghasilkan air anggur yang manis. Yang keempat, biarlah saudara-saudara dan saya punya keinginan untuk maju terus dan mau belajar dan diajar, dan akhirnya kita boleh menjadi kirbat yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu saudara sekalian jangan pernah mau berhenti untuk memberi dirimu dimurnikan oleh Tuhan. Karena pemurnian Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak di surga, biarlah kiranya kami semua punya gairah untuk bersedia dimurnikan oleh Engkau Tuhan. Karena pemurnian oleh Engkau adalah tujuannya adalah untuk kebaikan kami. Untuk menjadi bejana yang Tuhan suka dan tempatkan di rumah Tuhan dengan baik. Untuk kami boleh melihat kekuatan kuasa ilahi bermanifestasi dalam kehidupan kita di bumi. Dan juga untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan akhirnya boleh menerima mahkota kehidupan kekal di surga. Karena kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hasil daripada pemurnian Yesus sendiri dalam hidup kami. Berkati jemaat Elroy, Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang, Bapak Pendeta Gani dan ibu dan keluarga, berkati semua, majelis semua diberkati, pengerja, pemimpin kebaktian, anak-anak muda, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami semua boleh belajar, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk boleh menjadi emas yang murni, kesukaan Allah dan juga kesukaan manusia. Tuhan memberkati, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Sebelum kita menutup ibadah online ini, saya tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya mendorong Anda untuk berdoa secara khusus. Ambil waktu secara khusus setiap hari. Berdoa bagi kesejahteraan kota kita. Berdoa bagi kesejahteraan negeri kita. Berdoa agar para pemimpin kita diberi hikmat, sehingga mereka sanggup untuk menangani wabah COVID ini. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Hamba-Mu percaya bahwa jemaat-jemaat-Mu telah diberkati. Kami percaya tidak ada hal yang sia-sia ketika kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk mendengar firman-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu melalui seluruh bagian dari ibadah online ini. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon sekali lagi perlindungan-Mu menyelimuti kami, hikmat-Mu membimbing kami, berkat-Mu menyertai kami, sehingga kami tidak akan kekurangan, sehingga kami senantiasa sehat di dalam masa-masa pandemi ini. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Jemaat Elroy, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.